9 orang yang bergabung ya pada Zoom kali ini. Mari saya mau sapa-sapa dulu nih ayah bunda sekalian. Assalamualaikum ayah bunda. Waalaikumsalam. Waalaikum- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz. Insya Allah ya. Alhamdulillah masih di kesempatan. Mari kita sapa dulu ini pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Mana kabarnya Bang Najwan? Alhamdulillah. Ustaz Ferdi sehat-sehat di Mekah. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Sehat, Allah ya. sehat. Insya Allah jadi pemateri kita Ustadz Ferdi sedang berada di Makkah Al-Mukarramah di Tanah Suci sedang beribadah umroh, Masya Allah selama 1 bulan ya Ustadz ya. Iya, ini udah 2 bulan berturut-turut saya di sini nih. Ini bulan kedua. Masya Allah. Masya Allah Iya, Ustadz Ferdi 2 bulannya ya, di Tanah Suci, Masya Allah. ya. Ustadz Ferdi siap menyampaikan materi pada pagi hari ini. Oh ya, jam berapa sekarang Ustadz Ferdi di sana? Di sini baru jam 6 pagi, Bang Najwan. Ini Oh Allah, Masya Allah. belum syuruk lagi. Syuruk masih 15 menit lagi bahkan. Masih gelap ini di Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Bersemangat sekali Ustadz Ferdi ini ya. Insya Allah. Ngantuk, Bang Semoga Najwan. diberi kesehatan selalu ya Ustadz Ferdi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, amin. Ya. Baik, Ustadz Ferdi siap menyampaikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Siap Ustadz Ferdi. Tafadol. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanil illa yaumiddin amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, berkat inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini untuk menuntut ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang diwarisi oleh para nabi-nabi Allah kepada kita selaku umatnya. Salawat beserta salam tak lupa juga kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan dakwah beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dengan sempurna pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, mohon izin Bang Najwan mungkin bisa dipin kali ini saya. Kolom saya bisa dipin nggak kira-kira? Dari Bang Najwan atau dari host? Dipin. Nggak bisa, nggak bisa? Ya, supaya fokusnya sementara ke sini dulu. Sudah dipin? Sudah ya? Sudah Ustaz, sudah Ustaz. Fokusnya udah ke saya ya? Sudah. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Abang kakak yang bunda, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini spesial. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Izin off kamera ya, lagi kurang sehat. Masya Allah Bunda Agustinawati. Semoga diberikan kesembuhan ya. Kita mendoakan dulu nih saudara-saudari kita. Assalamualaikum Ustadz. Izin off cam. Sedang kurang sehat. Masya Allah tabarakallah. Ini ada Bunda Tina dari Tanjung Pinang. Kita doakan semoga saudari kita yang sedang sakit Allah jadikan sebagai penggugur kesalahan, penggugur kekhilafan. Kalau saya bilang penggugur dosa, jatuhnya kayak divonis gitu ya, artinya banyak dosa saya. Enggak, ini memang
ya sunatullahnya manusia, khilaf, salah, namun harapannya bisa membawa hikmah atau pembelajaran untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berhubung kita sedang juga berada di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada kaul ulama yang mengatakan apabila seseorang ditimpa sebuah penyakit atau kesulitan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu tandanya Bapak Ibu sekalian, konon katanya itu sedang diproses tuh amal ibadahnya, sedang dilebur dosa-dosanya bagi orang-orang yang memang ditimpa penyakit dalam 10 hari terakhir. Kaul ulama mengatakan, masyhur dikatakan, bagi yang sakit di 10 hari terakhir itu tandanya Allah sedang melebur dosa-dosanya. Nah, Allah sedang melebur segala macam kesalahannya. Karena Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya dalam kehidupan ini bukan tentang seberapa banyak amal soleh atau amal ibadah kita, akan tetapi seberapa besar keridoan Allah terhadap kita. Mustahil Allah meridhoi kita dalam keadaan kita masih bergelimang dosa. Dalam tanda kutip, Allah kalau mau sayang dengan seseorang, itu dilebur dulu dosanya. Dilebur dulu dosanya. Nah, dilebur dosa itu banyak tanda-tandanya ya. Diberikan penyakit, ditimpakan sedikit kesulitan, kegelisahan, kesedihan. Itu merupakan tanda seseorang sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita doakan ya. Semoga yang sedang sakit dilebur segala macam dosanya, dan kelak di tanggal 1 Syawal di hari Idul Fitri kita dapat kembali menjadi manusia-manusia yang suci. Seperti pada hakikatnya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kondisi seperti bagaimana kita dilahirkan. Suci, bersih, tiada dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru mukaddimah aja udah 10 menit nih. Insya Allah. Ini insya Allah untuk kedepannya semoga kalaupun tidak panjang pembahasannya, harapannya, dan tidak ramai jamaahnya, harapannya yang hadir di sini merupakan orang-orang pilihan ya, merupakan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Karena kaul ulama juga mengatakan, nah ini saya kutip kaul ulama dulu nih, banyak-banyak nih supaya jadi referensi nih. Barang siapa yang dimudahkan dalam suatu amal, barang siapa yang dimudahkan dalam suatu amal, entah itu menuntut ilmu, entah itu berinfak di jalan Allah, bersodakoh di jalan Allah, atau apapun itu, ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu atau untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dan lain sebagainya, itu tanda Allah ridho kepada manusia tersebut. Nah, karena tidak semua daripada kita, saudara-saudari kita itu diberikan kesempatan ya untuk hadir dalam sebuah majelis kebaikan. Kalau pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita dihadirkan di majelis ilmu, itu tandanya Allah pengen ngasih ridhonya buat kita. Allah pengen ngasih tahu bahwa aku sayang sama engkau, makanya aku hadirkan engkau di tempat yang baik. Karena kalau Allah nggak sayang, karena kalau Allah nggak cinta, nggak mungkin kita hadir di majelis kebaikan. Mungkin kita sudah hadir di mana? Kalau bulan puasa, sudah hadir di rumah makan misalnya. Ya, di tanah air sekarang pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Mungkin kalau Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak ridho sama kita, mungkin kita udah diarahin ke rumah makan terdekat tuh. Kalau bahasa anak mudanya sekarang mokel atau mokel tuh. Artinya bolong puasa. Nauzubillah min zalik ya. Bolong puasa itu nauzubillah min zalik. Ulama mengatakan bahkan di zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, di zaman dahulu orang yang secara terang-terangan batal puasa, minum ataupun makan terang-terangan, bahkan itu ulama mengatakan dosanya atau aibnya melebihi orang yang berzina terang-terangan. Bayangin, seorang yang berzina terang-terangan itu tidak lebih berat aibnya dibandingkan dengan orang yang
terang-terangan batal puasa. Karena apa? Perintah untuk puasa itu memang syariat Islam, memang rukun Islam kita. Ada hadis dari Nabiullah Muhammad SAW mengatakan seperti ini. An Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar. An Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar. Pokok matanya seperti ini. Al-Islamu bunyal ala khamsin. Al-Islamu bunyal ala khamsin, kurang lebih. An syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqimis shalah wa itta'uz zakat wa hajjil baiti wa syaumi Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Islam itu tegak, ya, tegak di atas 5 rukun atau 5 tiang. Yang pertama adalah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk disembah, dan beriman bahwa aku Muhammad adalah pesuruh, adalah nabinya Allah. Itu rukun yang pertama atau biasa kita sebut dengan syahadatain. Yang kedua, wa aqimis shalah, mendirikan salat atau melaksanakan salat. Yang ketiga, wa itta'uz zakat, artinya menyalurkan zakat atau infak atau sedekah. Yang keempat, wa hajjil baiti, artinya pergi haji atau pergi umroh ke Baitullah, menziarahi Baitullah. Yang keempat, wa syaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kelima hal ini Bapak Ibu sekalian merupakan tiang agama yang apabila kita dustakan, salah satunya aja kita dustakan, maka terhina, terlaknat kita. Wallahu a'lam fid dunya wal akhirah. Nah, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang bangga ya melakukan kemaksiatan, bangga tidak puasa itu terang-terangan, bangga mereka. Padahal itu merupakan suatu aib yang apabila diketahui oleh orang lain di zaman dahulu, itu aibnya melebihi aib seorang pezina. Dikatakan seperti itu. Nah, tidak mengatakan bahwa zina itu ringan, namun masih ada potensi seseorang itu bertaubat kalau dia berzina. Artinya mungkin dia memang tidak mengetahui gitu ya, atau mungkin dia katakanlah masih tersesat gitu ya, masih pada zaman jahiliyah katakanlah. Tapi kalau ada seseorang muslim yang dengan sengaja buka puasa di bulan Ramadan dan bangga memamerkannya, maka itu mungkin termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Artinya fasiknya udah nggak ketulungan tuh. Fasik itu, perbuatan fasik itu kalau ditumpuk-tumpuk-tumpuk jadinya munafik. Nah, munafik Bapak Ibu sekalian itu lebih ngeri sebenarnya vonisnya daripada kafir. Kalau kita sebagai umat Islam mengimani bahwa kafir itu katakanlah akan disiksa kekal di dalam neraka, bahkan munafik itu Bapak Ibu sekalian itu lebih parah daripada kafir. Kenapa? Karena mereka bahasanya kafir setelah beriman. Artinya mereka mengetahui, mereka sudah Islam, tetapi mereka menyeleweng. Itu bahkan dikatakan, masyhur di kalangan ulama dikatakan orang munafik itu dilemparkan ke dalam neraka, dilempar ya Bapak Ibu sekalian, ya, bukan diantar, dilempar ke dalam neraka 500 tahun sebelum orang kafir. Bayangin vonisnya daripada orang munafik itu, nauzubillah min zalik, terlaknat sekali mereka itu. 500 tahun sebelum orang kafir. Jadi orang kafir itu udah pasti masuk neraka, tapi orang munafik itu ternyata udah 500 tahun duluan di sana. Jadi tidak lebih baik sebenarnya orang munafik itu daripada orang kafir. Justru lebih parah orang munafik itu karena mereka kafir setelah beriman. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah ya, diberikan amanah oleh jamaah, oleh guru-guru kita untuk membimbing jamaah atau membimbing Bapak Ibu pergi menziarahi Baitullah di Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Sedikit informasi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Najwan bahwa kurang lebih saya sudah berada di Tanah Suci selama 2 bulan. Artinya
1 bulan pertama kemarin di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, saya ada di Masjidil Haram selama 1 bulan. Setelah itu pulang ke tanah air selama kurang lebih hanya 4-5 hari. Setelah itu berangkat lagi ke kota suci Mekah dan Madinah itu di tanggal 4 Ramadan. Nah, jadi saya itu ke tanah air cuma 5 hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat kajian kita bulan lalu, itu saya ada di Mekah, ada di Masjidil Haram. Sekarang saya ada di Masjidil Haram lagi nih. Qadarullah. Cuman untuk saat ini mengingat waktunya masih subuh dan masih pagi tadi, dan kondisi di Masjidil Haram sekarang lagi rame-ramenya Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa berlama-lama di sana karena setelah sholat biasanya kita akan diarahkan untuk keluar dan akan diisi oleh jamaah yang lain. Jadi sebenarnya saya pengen Zoom atau kajian dari Masjidil Haram, cuman tidak memungkinkan. Daripada saya nanti Zoom lalu saya diusir oleh askar atau tentara, menjadi tidak lebih baik gitu kan. Jadi tidak lebih baik. Jadi saya mohon izin, ini saya posisinya ada di Mekah, ada di sekitar Masjidil Haram, cuman lagi ada di kamar. Semoga tidak mengurangi suasana khidmat atau barokah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kajian kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, yaitu tafsir ataupun kajian mengenai surat An-Naba. Kalau kemarin bulan lalu kita sudah bahas dari ayat 1 sampai ayat 5, ini kita akan bahas insya Allah dari ayat 6 sampai 10. Ada yang mungkin pengen bacain Quran surah An-Naba ayat 6 sampai 10? Kalau ada yang mau baca Arabnya monggo, baca ayatnya monggo. Ada mungkin? Gak ada? Oke, kalau gitu kita sama-sama baca terjemahannya ya. Quran surah An-Naba ayat 6 sampai 10. Ayat 6. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ayat ke-6. Ayat ke-7. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Ayat ke-8. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ayat 9. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Ayat 10. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Naba ini sebenarnya menceritakan tentang huru-hara yang akan terjadi apabila kita melaksanakan kemaksiatan. Dan juga di sini di Quran surah An-Naba Allah pengen memberitahukan kita, menginformasikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah tidak semata-mata menurunkan kita tanpa sumber daya. Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, ketika menurunkan manusia ke atas permukaan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah hadirkan semua resource-nya. Allah Subhanahu wa taala sudah hadirkan semua sumber dayanya. Kita tinggal taat dan menjadi hamba yang sebaik-baik takwa. Apa makna takwa itu, Ustadz? Makna takwa itu adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, Bapak Ibu sekalian harus paham dulu. Ketika kita ingin sampai kepada derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, kuncinya cuma satu. Dua berarti. Kuncinya dua. Kalau kita pengen sampai kepada derajat orang-orang muttaqin atau orang yang bertakwa, yang pertama, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sesederhana itu. Namun tentu dalam prakteknya tidak segampang narasinya ya. Tidak segampang narasinya. Akan tetapi kembali ke topik pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan manusia ke atas permukaan bumi, itu sudah lengkap dengan resource-nya. Kita tidak perlu ada yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Allah sudah hadirkan semuanya, kurang lebih seperti itu. Seperti yang ada di dalam Quran surah An-Naba ini, Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan di ayat ke-6. Allah menjadikan bumi sebagai
hamparan. Lalu di ayat ke-7, gunung-gunung sebagai pasak. Ayat 8, kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ayat 9, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Ayat 10, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Di sini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa aku ketika menciptakan sesuatu, ibarat handphone, itu udah lengkap dengan onderdilnya. Udah lengkap sama mekaniknya. Udah lengkap sama spare part-nya. Buktinya apa? Di ayat ke-6 Allah mengabarkan, kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian, bumi sebagai hamparan? Artinya Allah ingin mengingatkan manusia tentang nikmatnya. Allah menjadikan bumi ini luas, rata, nyaman untuk dihuni, nyaman untuk ditanami tumbuhan, nyaman untuk menggembalakan hewan ternak. Segala sesuatu yang kita ingin manfaatkan dalam kehidupan, itu bisa kita dapatkan di permukaan bumi yang rata dan luas ini. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa aku tidak menciptakan dunia ini apa misalnya terbalik gitu ya, atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Bisa kita bayangkan kalau seandainya Allah menciptakan bumi misalnya tanpa gravitasi misalnya. Tanpa gravitasi. Apa itu gravitasi, Ustadz? Gravitasi itu daya tarik bumi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menciptakan bumi ini tanpa gaya gravitasi, kita melayang-layang di udara gitu ya. Kita melayang-melayang di udara, atau misalnya Allah menjadikan bumi ini misalnya bertingkat-tingkat gitu misalnya. Bumi ini kayak tangga gitu. Kita harus kalau ingin pergi ke suatu tempat harus menaiki tangga seperti tangga gitu ya, atau bumi misalnya bentuknya segitiga misalnya gitu. Atau bumi bentuknya apa? Bumi bentuknya spiral, muter kayak obat nyamuk gitu. Bisa dibayangkan betapa repotnya hidup kita. Nah, di ayat 6 ini Allah mengatakan bahwa aku menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Artinya hamparan itu kan nyaman untuk ditinggali maknanya. Nyaman untuk ditempati. Nyaman untuk dimanfaatkan. Artinya tidak ada kesulitan yang berarti selama kita ingin mengelola hamparan atau tanah tersebut. Seperti sawah Bapak Ibu sekalian. Sawah itu kan enak kan? Kalau kita punya lahan gitu kan. Kalau di Kalimantan banyak lahan sawit, lahan datar itu ditanami sawit. Setiap bulan itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta setiap tahun dan sebagainya. Itu kan enak karena apa? Bumi ini landai, bumi ini datar. Bumi ini maksudnya dihampar sama Allah. Silakan, kata Allah, kamu manfaatkan sesuai dengan maslahatmu, sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, itu adalah tafsir ataupun makna daripada Quran surah An-Naba ayat ke-6. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Lalu di ayat ke-7, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung berfungsi, Bapak Ibu sekalian. Ini makna dari ayat ke-7 ya. Disebutkan bahwa fungsi sesungguhnya dari gunung-gunung itu berfungsi sebagai pasak atau penahan bumi agar tidak berguncang dan tetap stabil. Ini adalah tanda kekuasaan Allah dalam menjaga keseimbangan bumi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ilmuwan modern dari dunia barat baru-baru ini dalam rentang 100 tahun ini mengetahui bahwa sebenarnya sesungguhnya fungsi daripada gunung-gunung itu, gunung bukit yang ada di seluruh dunia, itu sesungguhnya untuk menstabilkan bumi itu sendiri. Bumi itu Bapak Ibu sekalian bergejolak sebenarnya. Makhluk Allah satu ini bergejolak sebenarnya. Bumi ini mempunyai kehendak. Bumi ini mempunyai pergerakan. Bumi ini mempunyai mempunyai rotasinya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung, para saintis modern, para ilmuwan modern dari barat baru mengetahui abad ini bahwa fungsi dari gunung-gunung tersebut adalah untuk membuat bumi ini stabil. Stabil dari apa, Ustadz? Stabil dari goncangan. Goncangan yang terjadi atas pergeseran lempeng-lempeng yang ada di dalam permukaan bumi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin berada di daerah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, pasti akrab dengan yang namanya kalau orang Jawa bilang lundu. Lundu, iya ya lundu. Atau gempa bumi.
Nah, kalau kami di Kalimantan, qadarullah, memang nggak ada gunung berapi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak tidak kurang potensinya untuk kena gempa gitu. Akan tetapi saudara-saudari kita yang berada di Pulau Jawa pada khususnya pasti sangat akrab dengan yang namanya fenomena gempa bumi atau lundu itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Pulau Jawa itu berada di bawahnya, misalnya apa namanya? Berada di bawah Jawa itu ada lempeng Pasifik bertemu dengan lempeng Atlantik misalnya ya. Itu Allah hadirkan sepaket ya. Allah hadirkan sepaket sama gunungnya. Artinya gini, Jawa itu katakanlah ditakdirkan memang berada di lingkungan yang rentan rentan terjadi pergeseran bumi, rentan terjadi tektonik kalau bahasanya ya, gempa tektonik, rentan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan kondisi seperti itu di bawah permukaan bumi, Jawa ini akan rentan dengan gempa. Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata membiarkan masyarakat Jawa itu diguncang oleh gempa terus-menerus. Makanya Allah ciptakan gunung-gunung yang ada di Jawa. Banyak sekali gunung-gunung yang ada di Jawa. Ada gunung, ya kita bisa sebutkan banyak hal. Itu fungsinya Bapak Ibu sekalian untuk menahan lempengan bumi bergeser secara kontinu, secara aktif. Fungsi gunung itu sebagai paku yang menahan supaya potensi untuk Assalamualaikum, Ustaz Ferdi. Sepertinya, mantap beliau nih. iya, Oke. Baik, aman, aman, Ustaz Ferdi. aman, Afwan, nggak tahu tadi kenapa tuh ada kendala teknis kayaknya. Oke, Masya siap, Allah. Ustaz Mohon Ferdi. maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tafadhol lanjut lagi. Silakan. Oke, Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Di ayat ke-7 tadi, Allah ingin beritahukan bahwa ketika kita ambil contoh, kita ambil kias. Kalau dalam hukum Islam itu, kita bisa ambil istinbat hukum itu, yang masyhur itu ada 4. Yang pertama dari Quran dan Sunnah, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah Nabi SAW, yang ketiga dari ijma ulama, yang keempat dari kias. Kias ini perumpamaan. Jadi perumpamaan ini sebenarnya tidak tidak terlarang di dalam Islam. Justru jadi rujukan hukum sebenarnya. Kias ini adalah perumpamaan, ibu sekalian. Nah, ketika saya mengumpamakan paku-paku bumi ini seperti Pulau Jawa dengan gunung-gunungnya, ini bukan sembarang kalam sebenarnya, tapi memang kejadian. Seperti kami contohnya di Kalimantan. Di Kalimantan itu nggak ada gunung-gunung tinggi, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kami memang bukan daerah yang dilewati oleh lempeng tektonik. Kami itu ibarat kata kalau bahasa orang Melayu itu nggak ada gempa. Ini bukan ngundang gempa ya. Memang nggak ada potensi gempa di Kalimantan itu. Tidak ada lempeng tektoniknya. Makanya gunung-gunungnya juga nggak ada. Nggak ada gunung tinggi di Kalimantan, Bapak Ibu sekalian. Gunung paling tinggi di Kalimantan itu namanya Gunung Kinabalu namanya. Gunung Kinabalu itu adanya di daerah Sabah. Sabah itu Malaysia. Ada di daerah utara dari Pulau Kalimantan itu ada Gunung Kinabalu namanya, di Malaysia namanya. Itu gunung tertinggi di uh, Pulau Kalimantan. Akan tetapi gunung itu juga tidak lebih tinggi daripada apa? Tidak lebih tinggi daripada Semeru. Sangat-sangat mungkin setengahnya atau separuhnya dari Semeru sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak sekali gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, hikmahnya adalah gunung-gunung itu menjadi pasak atau menjadi paku yang menahan Pulau Jawa itu agar tidak
tidak terlalu parah guncangannya. Karena masyarakat Jawa itu memang ditakdirkan untuk punya daerah yang seperti itu. Di bawahnya ada lempeng tektonik. Tapi Allah hadirkan gunung-gunung tersebut, pasak-pasak tersebut, sebagai penahan supaya tidak berguncang. Seperti di ayat 7 tadi. Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung sebagai paku. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya? Itulah fungsi daripada gunung-gunung tersebut. Kita ambil contoh di Jawa itu tadi. Di bawah Pulau Jawa itu ada lempeng tektonik, ada lempeng vulkanik yang menyebabkan Jawa itu rentan gempa. Kalau seandainya tidak ada gunung-gunung itu, mungkin kita tidak akan melihat Pulau Jawa lagi. Mungkin Pulau Jawa itu hilang dari peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin di daerahnya dekat dengan gunung tertentu, mungkin dekat dengan gunung A, dekat dengan gunung B, dekat dengan gunung C. Setelah ini, pergi keluar rumah, lihat gunung tersebut, dan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau menciptakan gunung tersebut untuk menahan supaya bumi ini tidak berguncang. Seperti yang ada di dalam Quran surah An-Naba ayat ke-7. Aku bersyukur ya Allah, Alhamdulillah, ucapkan Alhamdulillah. Itu merupakan salah satu aksi kecil kita untuk mensyukuri nikmat. Mungkin selama ini kita menganggap gunung ya hanya sekedar gunung gitu. Ya gunung ya sekedar gunung gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai penahan supaya kita tidak terlampau berguncang dengan hebat. Seperti itu. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Itulah makna ataupun tafsir daripada Quran surah An-Naba ayat ke-7. Gunung-gunung sebagai pasak. Masya Allah. Kita lanjutkan ke ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan manusia dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan agar mereka bisa hidup berdampingan, berkembang biak dan saling melengkapi dalam kehidupan. Bisa dipahami seandainya manusia itu hanya satu jenis misalnya, hanya laki-laki doang. Nabi Adam diciptakan sendiri gitu ya. Tanpa ada lawannya, tanpa ada pasangannya Siti Hawa, mungkin kita tidak akan pernah ada sosok-sosok kita ini. Tidak akan pernah ada sosok Pak Imam Ghazali, tidak akan pernah ada sosok Najwan, sosok Ferdi, tidak akan pernah ada. Akan tetapi ketika Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, maka hadir pula lah kita di permukaan bumi ini. Berkembang biaklah manusia tersebar di seluruh permukaan bumi. Bapak Ibu sekalian, ada kisah menarik dalam kehidupan manusia pertama di permukaan bumi, yaitu ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, ya tanah berlumpur bahkan dikatakan. Nabi Adam itu diciptakan dan diletakkan di dalam surga. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam itu ketika diciptakan bahan bakunya itu dari bumi. Dikatakan dari bumi, memang dari bumi. Ketika itu bumi belum ada manusianya. Diambillah bahan baku dari bumi, dibentuk sedemikian rupa seperti orang membentuk ini, mungkin membentuk boneka mungkin, wallahu alam, dibentuk sedemikian rupa, ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga hadirlah sosok Adam, seorang yang mempunyai jasad dan juga mempunyai ruh di dalamnya. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan, ayah bunda sekalian, Nabi Adam itu diletakkan di dalam surga. Di dalam surga. Di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam ini berbagai macam hal. Adam ini ketika diciptakan sudah dalam bentuk dewasa, Bapak Ibu sekalian, bukan dalam bentuk bayi ya, dalam bentuk dewasa. Akan tetapi sama, isinya kosong. Ibarat gelas isinya kosong. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam di dalam surga, diletakkan di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan banyak hal kepada Adam. Adam, ibarat kata gini, Adam, ini namanya pohon. Adam, ini namanya buah. Adam, ini namanya air. Adam, ini namanya A, ini namanya B, ini namanya C. Adam diajari banyak hal sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi gelas yang penuh, ibarat kata, menjadi yang awalnya wadah kosong gitu ya. Awalnya wadah kosong, nggak tahu apa-apa, tapi karena diajarin langsung sama Allah, makanya Nabi Adam tahu banyak hal. Tahu banyak hal. Bapak Ibu sekalian bayangkan,
ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga sendirian, ada satu masa, ini sahih ceritanya. Ini boleh antum tanya ke seluruh ustadz dan ulama. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan ke dalam keadaan sebaik-baiknya di dalam surga, ternyata Bapak Ibu sekalian, sifat manusiawinya keluar. Sifat aslinya keluar. Dalam tanda kutip gini, bayangin aja, kita yang hari ini masih tinggal di atas bumi, cita-citanya aja masuk surga. Ini Nabi Adam udah di dalam surga, ibarat kata gitu ya. Logikanya, udah di dalam surga. Nabi Adam ini ternyata mengalami hal yang dirasakan oleh semua orang, khususnya laki-laki, yaitu apa? Kesepian. Nabi Adam kesepian. Nabi Adam merasa kosong hidupnya. Bukan kosong dari pengetahuan ya, tapi ada sesuatu yang hilang gitu dari dalam dirinya. Ada sesuatu yang kurang gitu dalam hidupnya. Dia jalan-jalan sendiri di dalam surga gitu kan. Hampa hidupnya. Padahal udah di dalam surga. Makanya ketika Nabiullah Adam, dalam suatu riwayat dikatakan Nabiullah Adam itu uring-uringan, kalau bahasa Jawanya uring-uringan gitu ya. Bosen, nggak tahu mau ngapain, segala macam di dalam surga. Qadarullah saat itu ditidurkan sama Allah. Ditidurkan, dibuat tidur gitu. Nah, ketika ditidurkan, Allah Subhanahu wa taala melalui entah perantaranya atau bagaimana, Allah Subhanahu wa taala mencabut, ketika Adam tidur, Allah Subhanahu wa taala mencabut tulang rusuk Adam yang sebelah kanan kalau nggak salah ya. Sebelah kanan. Allah Subhanahu wa taala mencabut tulang rusuk Adam yang sebelah kanan paling bawah, dekat tulang ekor yang paling bengkok. Dalam riwayat kayak gitu. Kita kan mempunyai beberapa ruas tulang belakang nih, ada beberapa belas ruas gitu kan. Nah, ketika Nabi Adam tidur, kita kondisinya sama nih kayak Nabi Adam, bentuknya nggak berubah-berubah nih. Nabi Adam ketika tidur di dalam surga, sama Allah dicabut tulang rusuknya. Seret dicabut. Dari tulang rusuk itu, atas kekuasaan Allah menciptakan sosok yang menjadi pendamping hidup Adam seumur hidup. Yaitu siapa? Siti Hawa. Kita semua tahu bahwa Hawa itu diciptakan sama Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi nggak semua orang tahu kisahnya gimana atau mengapa Hawa diciptakan. Hawa itu diciptakan Bapak Ibu sekalian karena Nabi Adam itu kesepian di dalam surga. Merasa ada yang hilang dari dalam dirinya. Uring-uringan gitu. Padahal udah di dalam surga. Jadi ketika Nabi Adam tidur, sama Allah dicabut tuh tulang rusuknya satu. Seret gitu. Dari tulang rusuk itulah Allah menciptakan Hawa. Ketika Hawa diciptakan, dalam bentuk wanita dewasa sama seperti Adam, diletakkanlah Hawa itu di samping Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam bangun, kaget beliau. Loh, kok ada orang lain nih di sampingku nih? Orang yang secara jenis sama, manusia sama, tapi modelnya beda. Dari situlah Adam mengetahui bahwa, oh, inilah mungkin yang selama ini aku cari. Belahan jiwakulah ini yang mungkin selama ini aku cari. Semenjak Hawa diciptakan Bapak Ibu sekalian, maka lengkaplah hidup Adam. Walaupun harus terusir dari surga, bahkan dikatakan yang awal mula menggoda Adam atau menawari Adam buah khuldi itu adalah istrinya, Siti Hawa alaihissalam, sampai diturunkan ke atas permukaan bumi, dipisahkan sekian ratus tahun dengan Siti Hawa ketika diturunkan ke bumi. Nah, kita akan ceritakan kisah Nabi Adam sedikit. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Adam itu awalnya nggak mau makan buah khuldi sebenarnya. Kan kita masyhur ya, Adam itu keluar dari surga gara-gara makan buah khuldi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Adam itu taat dengan perintah Allah. Ketika Allah mengatakan jangan makan buah khuldi, Adam itu taat. Tapi godaannya itu timbul dari istrinya. Istrinya yang tergoda rayuan iblis. Saat itu iblis masih bisa masuk ke dalam surga, dalam tanda kutip, dia menyamar sebagai bentuknya ular. Konon katanya bentuknya ular, bukan dalam bentuk asli fisik iblis ya. Iblis itu menyamar sebagai ular. Ular itulah yang membisikkan kepada Hawa, ya udah Hawa, kamu pengen nggak hidup kekal di dalam surga? Ini buah bisa memberikan
keabadian. Kamu ini umurnya terbatas, kamu ini manusia, suatu saat bakal mati. Kalau kamu pengen hidup abadi, ambil buah itu katanya. Ambil buah itu. Diambillah sama Siti Hawa, ditawarkanlah ke suaminya. Makanlah mereka berdua barang itu. Sampai pada akhirnya karena melanggar perintah Allah, diturunkan ke atas permukaan bumi. Itu gara-gara istrinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Bukan karena Nabi Adamnya. Nah, lalu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke atas permukaan bumi, dan Siti Hawa juga diturunkan ke atas permukaan bumi, riwayat yang masyhur mengatakan, Nabi Adam itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala di daerah Sri Lanka, orang mengatakan di daerah India, India. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di daerah Saudi, di daerah Hijaz ini, di daerah yang setelah ini masyhur dikatakan sebagai kota Jeddah. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah haji atau umroh, pasti pernah singgah tuh di kota Jeddah. Jeddah itu Bapak Ibu sekalian diambil dari bahasa Arab yang artinya Jiddah. Jiddah itu artinya, ada yang tahu artinya apa? Jiddah itu artinya apa? Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih doa dari Masjidil Haram. Ada yang tahu Jiddah itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Halo, Assalamualaikum. Apa artinya Jiddah, ibu-ibu sekalian? Bapak ibu sekalian, apa artinya Jiddah? Jiddah itu, iya. Jiddah itu artinya nenek. Artinya nenek. Nenek. Jadi kota Nenek. Jeddah itu, Bapak Ibu. Iya, telat Ibu, telat. Masya Allah. Terima kasih Bu Hasma. Betul sekali. Jeddah itu artinya nenek. Kalau bahasa Arab artinya Jiddah. Jiddah. Kenapa kota Jeddah hari ini dikatakan diberi nama kota Jeddah? Karena konon katanya di situ merupakan tempat Siti Hawa pertama kali diturunkan nama Allah. Di kota tersebut atau di daerah tersebut. Makanya di daerah tersebut sampai saat ini bahkan dari Siti Hawa pertama kali turun sampai sekarang tempat tersebut atau kota tersebut disebut dengan Jeddah. Itu diambil dari kata Jiddah yang artinya nenek. Siti Hawa itu kan nenek umat manusia, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nenek kita Fulana binti sampai ke atasnya itu Siti Hawa. Nah makanya di Arab Saudi kota Jeddah itu dinisbatkan sebagai kota di mana Siti Hawa pertama kali diturunkan. Bahkan ada makamnya di kota Jeddah itu, ada makamnya. Ada makamnya yang diyakini itu sebagai makamnya Siti Hawa, ada di kota Jeddah Bapak Ibu sekalian. Ada di kota Jeddah. Yang menarik juga dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Jadi ada satu tempat yang dinamakan dengan Jabal Rahmah. Di Mekah itu ada satu tempat yang dinamakan dengan Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Jabal itu bukit atau gunung lah. Bukit mungkin, bukit atau gunung. Bukit atau gunung yang disebut dengan Jabal Rahmah. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah melaksanakan haji atau sudah pernah melaksanakan umrah, pasti sudah pernah tuh singgah di Jabal Rahmah. Nah, di sekitaran Jabal Rahmah itu ada yang namanya Padang Arafah. Tempat di mana pusat kegiatan haji dilaksanakan. Padang Arafah itu Bapak Ibu sekalian, Padang Arafah itu ibarat tempat hamparan luas aja gitu, padang. Nah, pusatnya itu ada di Jabal Rahmah tersebut. Jadi Jabal Rahmah itu ada di tengah-tengah Padang Arafah. Bagi yang sudah pernah haji atau umrah pasti sudah mengetahui tempat tersebut. Jabal Rahmah itu letaknya ada di tengah-tengah Padang Arafah. Setelah ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, Siti Hawa dan juga Nabi Adam ini terpisah. Ketika Nabi Adam diturunkan di daerah India, di daerah Sri Lanka, Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah, mereka itu terpisah kurang lebih selama 300 tahun. 300 tahun. Ada satu fakta menarik juga mengenai hal ini. Jadi, kalau kita melaksanakan perjalanan darat ya, naik bus misalnya gitu ya, naik bus deh. Dari kota Jeddah ke kota Mekah, di mana Jabal Rahmah berada itu di kota Mekah. Itu kurang lebih perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam lah. 1,5 jam sampai 2 jam dari Jeddah sampai Mekah. Sampai Jabal Rahmah itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Nah, ketika Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah dan Nabi Adam diturunkan di India, Bapak Ibu sekalian bayangkan.
jarak dari India ke Mekah saat itu nggak ada WA, nggak ada Sherlock. Memang kita kepisah terus Sherlock gitu, nggak ada. Mereka saling mencari di seluruh permukaan bumi. Mereka tuh saling mencari itu. Nabi Adam mencari di mana istriku nih ya. Siti Hawa juga mencari di mana suamiku gitu ya. Jarak antara Jeddah menuju Mekah itu cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Deket banget. Deket banget. Akan tetapi kita bisa bayangkan jarak dari India, dari Sri Lanka ke Mekah itu berapa jauh Bapak Ibu sekalian? Jauh banget. Benar nggak? Pakai pesawat aja, kalau pakai pesawat aja dari India ke Mekah itu sekitar berapa? Masih 7 jam. Naik pesawat. Bukan naik bus loh ya. Naik pesawat itu masih 7 jam. Jadi sejak zaman dahulu pun, sejak zaman Siti Hawa dan juga Nabi Adam, memang selalu laki-laki yang mencari gitu ya. Apa ibaratnya? Bahasanya berusaha untuk kayak menemukan gitu. Siti Hawa itu cuma muter-muter di situ-situ aja sebenarnya. Nunggu gitu ya. Mana suamiku? Dia nggak berani dia jalan jauh-jauh tuh. Buktinya itu tadi. Ketika Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah, dia cuma jalan dikit aja tuh ke Mekah tuh. Suaminya yang jalan dari India sampai Mekah. Bisa dibayangin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sejak penciptaan manusia pertama pun tabiat manusia sudah seperti itu. Perempuan kalau diharapkan kepada tempat baru gitu ya, atau ke daerah baru, atau memang kepada kebingungan atau apa, dia cenderung nunggu aja tuh. Yang jemput emang laki-laki. Bayangin Nabi Adam jalan dari India sampai ke Mekah. Siti Hawa tuh jalan cuma dikit doang tuh, dari Jeddah ke Mekah gitu. Coba kalau misalnya adil gitu ya, misalnya Siti Hawa diturunkan di Amerika misalnya gitu ya, jalan ke Mekah. Oh mungkin sama tuh jaraknya tuh. Nabi Adam dari India gitu ya, jalan ke Mekah gitu. Itu mungkin jaraknya sama. Tapi sejak manusia pertama diciptakan, Siti Hawa dan juga Nabi Adam, memang kodratnya wanita itu ya dalam tanda kutip ya menunggu gitu. Menunggu gitu ya. Uring-uringan. Ya memang laki-laki yang jemput gitu. Nah maka kalau pada hari ini ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, atau ada perempuan yang ke laki-lakian, nah itu harus dipertanyakan tuh. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka itu. Tidak sesuai kodrat. Karena Siti Hawa, nenek kita, dan juga Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, dari dulu udah gitu modelnya. Nabi Adam tuh yang jalan tuh dari India sampai ke Mekah. Siti Hawa cuma dari Jeddah ke Mekah doang gitu. Cuma deket banget. Deket banget, nggak jauh-jauh. Nah itu salah satu fakta menarik tentang Siti Hawa dan juga Nabi Adam. Ini bukan kita mendeskripsikan ibu-ibu kita kaum perempuan, ya enggak. Cuma memang faktanya kayak gitu. Memang laki-laki yang harus berusaha gitu, dalam tanda kutip, menjemput rezeki gitu ya. Mengusahakan rezeki, mengusahakan nafkah. Kalau hari ini ada laki-laki yang bahasanya hanya numpang hidup dari perempuannya misalnya gitu ya. Kerja nggak mau, usaha nggak mau, kerjanya tidur misalnya ya, atau ngerokok misalnya, atau main game gitu, itu perlu dipertanyakan tuh ke laki-lakiannya tuh. Nggak kayak gitu, kakek kita nggak ngajarin kayak gitu. Effortnya kakek kita itu untuk ketemu sama istrinya itu jalan kaki dari India sampai ke Mekah. Memang udah gitu kodratnya laki-laki. Memang usaha, kerja keras, banting tulang, semuanya dilakuin buat istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Tafsir dari Quran surah An-Naba ayat ke-8. Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Artinya Allah ingin menciptakan kecenderungan ketentraman ya kepada laki-laki, tentram kepada perempuannya, dan perempuan juga sebaliknya, tentram juga kepada suaminya. Insyaallah kita lanjut ke ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Bapak Ibu sekalian, dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jujur, sekarang di Mekah ini pukul 7 pagi. Bermakna di tanah air jam 11 siang. Saya ini belum ada tidur dari tadi malam. Karena rata-rata semua orang berburu Lailatul Qadar. Ini malam ke-23. Sebenarnya salah juga saya. Salah juga, artinya saya harusnya tidur, tahajud, dan lain sebagainya. Cuman karena kesibukan dan satu lain hal, menyebabkan saya nggak bisa tidur. Kalau saya tidur, bablas saya. Kemungkinan bablas nih Zoom-nya nih. Makanya saya milih untuk ya udah kita ibadah aja, koordinasi dengan jamaah dan lain sebagainya. Karena ini malam 23 di Masjidil Haram, Masya Allah itu semua orang berlomba-lomba buat ibadah, qiyamul lail,
entah itu tahajud, entah itu baca Quran, atau sibuk sodako, banyak yang bagi-bagi nasi, banyak yang bagi-bagi sodako, ya semuanya berlomba-lomba. Ibaratnya maksudnya gimana? Sayang gitu, kalau seandainya malam ganjil di Masjidil Haram dipakai buat tidur doang. Itu sayang banget rasanya. Nah, makanya saya sampai nggak tidur nih. Sampai nggak tidur. Ini belum ada tidur saya jamaah. Belum ada tidur jam 7 pagi sekarang di Masjidil Haram. Belum ada tidur saya dari tadi malam nih. Nah, artinya apa? Kembali kepada ayat tadi konteksnya, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Waja'alna naumakum subata. Tidur, Bapak Ibu sekalian, adalah rahmat Allah sebagai cara manusia beristirahat dan memulihkan tenaga setelah bekerja. Ini juga menjadi tanda bahwa manusia membutuhkan waktu untuk berhenti dari aktivitasnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang menarik di teman-teman kita, adik-adik kita di Gen Z ataupun Gen milenial. Mereka mengatakan seperti ini. Kalau seandainya manusia ini buatan Cina, made in China, mungkin udah ambruk dari dulu kita. Kalau tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian, made in China, dibuat di Cina gitu ya, mungkin udah ambruk duluan kita. Udah nggak ada lagi tersisa hidup kita. Tapi luar biasanya Allah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Allah ciptakan kita, manusia, sesempurna ini, dengan mekanisme yang sesempurna ini, Allah juga ciptakan apa ya bahasanya? Ciptakan tempat servisnya gitu. Allah ciptakan ngecasnya. Artinya kita ibarat handphone, ada chargernya. Chargernya itulah tidur Bapak Ibu sekalian. Ibarat HP apapun, setahan apapun baterainya, sebesar apapun baterainya, tidak mungkin bisa dipakai 24 jam atau 2 hari berturut-turut nggak mati-mati gitu. Pasti butuh dicas kan? Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Gitu juga dengan manusia. HP kita aja yang ibaratnya ciptaan manusia, butuh dicas. Apalagi kita yang manusia. Butuh dicas juga. Nggak mungkin kita bisa beraktivitas terus-terusan tanpa istirahat dan lain sebagainya. Maka Allah ciptakan sebuah mekanisme yang kita kenal sebagai tidur. Ketika tidur kita mengistirahatkan tubuh kita, mengistirahatkan organ kita, mengistirahatkan mata kita, memberi hak kepada tubuh kita untuk beristirahat. Walaupun sebenarnya misalnya kita nggak pengen tidur gitu. Aku nggak pengen tidur gitu. Tapi terkadang yang memang nggak bisa. Memang tubuh manusia kita ini ya memang diciptakan ya memang untuk tidur gitu. Ada tidurnya. Katakan makanya kalau aneh gitu ya. Aneh kalau ada orang yang menganggap tidur itu ya udahlah. Tidur yang penting mah tidur aja sejam 2 jam jadi gitu. Yang penting tidur, yang penting menjaman mata. Zolim menurut saya. Allah ciptakan kita ini tidur itu sebagai istirahat. Artinya jangan hanya mengikuti akal kita gitu. Misalnya kita kerja gitu ya. Kerja banting tulang sampai nggak istirahat, sampai nggak tidur dan lain sebagainya. Itu ada apa sebenarnya? Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi, dan memang di sini Allah sebutkan, aku ciptakan tidurmu itu untuk istirahat, kata Allah. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan, gua mah nggak perlu tidur banyak-banyak gitu ya. Memang ya di satu sisi nggak salah. Tapi Maha Suci Allah, ibarat handphone yang butuh dicas, kita sebagai manusia juga Allah ciptakan tuh chargernya. Apa chargernya? Tidur. Bahkan dikatakan tidur itu adalah rahmatnya Allah. Caranya Allah untuk menurunkan kasih sayangnya kepada manusia. Repot Bapak Ibu sekalian kalau kita nggak tidur ya. Repot sekali. Bisa antum perhatikan wajah aneh. Ini wajah aneh. Udah nggak bisa bohong nih. Udah ibaratnya udah nggak 100% baterainya nih. Udah nggak 100%. Artinya apa? Tubuh saya udah meminta haknya untuk tidur. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nah itulah tafsir atau makna daripada Quran surah An-Naba ayat ke 9 ya. Waja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke ayat terakhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Ayat 10. Waja'alna laila libasa. Waja'alna laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Nah ini dahsyat lagi ini. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Apa maksudnya malam sebagai pakaian ini? Apa yang dipakai dari malam ini? Apa sebenarnya kan? Aneh sebenarnya. Dalam kaidah tafsir itu Bapak Ibu sekalian, ada namanya tafsir. Dalam kaidah tafsir itu ada 2. Tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil maksur itu artinya menafsirkan satu ayat
satu ayat Quran kita tafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain. Atau satu ayat Quran kita tafsirkan dengan hadis yang lain. Artinya, kalau kita ingin menafsirkan satu ayat, kita sandingkan dengan ayat yang lain. Bisa ayat setelahnya, atau bisa ayat sebelumnya. Nah, kita ambil contoh nih. Di ayat 10-nya. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Ini kalau dalam kaidah tafsir bil matsur, Bapak Ibu sekalian, ini cocok dengan ayat 9-nya. Nah, jadi kalau kita pengen dapat maksudnya, apa sih Ustaz maksudnya? Ayat 10 ini, waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Emangnya apa yang dipakai di malam hari? Apa malam itu dipakai? Cara menafsirkan ayatnya, Bapak Ibu sekalian, adalah kita lihat ayat sebelumnya. Ini cara kita menafsirkan ayat ya. Kalau kita ingin menafsirkan ayat dengan cara tafsir bil matsur, ayat dengan ayat, kita bisa lihat ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Nah, dalam hal ini ayat 10, kalau kita pengen tahu apa sebenarnya malam sebagai pakaian itu Ustadz, kita lihat ayat sebelumnya. Kita lihat ayat sebelumnya. Di situ Allah mengatakan di ayat 9, waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Artinya, korelasi antara tidur dengan malam itulah kombinasi yang paling tepat. Kita semua sepakat, tidak ada yang tidak sepakat, 99,99%. Hanya mungkin orang yang kurang akalnya. Kita pasti sepakat bahwa malam itu ya waktunya kita untuk tidur. Waktunya kita untuk istirahat. Makanya di ayat 10 dikatakan, waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Maknanya apa? Malam itu diibaratkan sebagai pakaian, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan kegelapannya, ya, dengan gelapnya malam, ia menutupi dunia. Allah menutupi dunia dan memberikan ketenangan bagi makhluk hidup, memberikan ketenangan bagi manusia. Malam juga berfungsi sebagai waktu kita beristirahat dan menenangkan jiwa. Nah, nyambung nggak tuh dengan ayat 9-nya? Nyambung ya? Allah ngasih kita pakaian di malam hari supaya kita itu nyaman, supaya kita itu enak. Itu makna daripada ayat yang ke-10, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Lihat ayat sebelumnya. Lihat ayat sebelumnya. Allah menjadikan tidur sebagai istirahat. Jadi kalau udah malam, memang waktunya tidur. Kecuali ya memang kerjanya sip-sipan, misalnya gitu ya. Dalam zaman sekarang kan ada yang kerjanya sip-sipan ya. Ayah kita atau ibu kita yang kerjanya mungkin di rumah sakit. Biasanya banyak tuh ibu-ibu tuh yang kerjanya perawat, sipnya malam, Ustaz. Tidurnya cuma pagi. Ya udah, berarti pakaian ibu itu ya di siang hari pada saat itu ayatnya. Nah, tapi ayat 9-nya tetap tidurnya sebagai istirahat tetap, tapi mungkin pakaiannya nyamannya memang di siang hari karena satu dan lain hal. Atau mungkin ayah kita yang kerjanya di pabrik satpam misalnya ya, security misalnya gitu ya. Sipnya malam, Ustaz. Berakhirnya jam 7 malam, jam 7 pagi. Jadi saya baru bisa tidur jam 7 pagi. Ya memang waktunya istirahatnya jam 7 pagi berarti bagi Bapak itu. Tapi kan itu tidak semua orang ya. Hanya sebagian kecil daripada Bapak ataupun ibu kita yang istimewa. Yang memang khidmatnya kepada umat, khidmatnya kepada masyarakat ya memang di waktu malam. Kan repot ya kalau misalnya rumah sakit tutup pas malam. Apa alasannya rumah sakit tutup malam? Waktunya istirahat mau tidur. Ribet ya. Ribet ya. Misalnya rumah sakit tutup, buka jam 7 sampai jam 9 doang. Ribet ya. Enggak mungkin tuh. Oh, nah besoknya datang aja besok paginya. Kenapa tutup rumah sakit jam tutup ini? Jam 7 tidur kita. Akan ribet tuh. Nah, makanya dalam kita menafsirkan ayat, kita juga harus lihat, jangan hanya melihat terjemahan ayatnya. Kalau kami di kuliah tafsir, di jurusan tafsir itu memang tidak hanya sekedar melihat terjemahan. Kalau hanya melihat terjemahan, Bapak Ibu sekalian, repot. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Oh, berarti siang nggak pakai baju dong? Ada teman saya ngomong gitu. Dan kami menjadikan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Oh, berarti siang nggak pakai baju dong, Ustaz? Ada teman saya itu yang lucu seperti itu tuh. Itu candaan kami itu di kelas tafsir tuh. Dan waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Berarti kalau siang dia nggak pakai baju dong, Ustaz? Ada tuh santri-santri kita ataupun anak murid kita yang mungkin akalnya ya serupa Abu Nawas ya, cerdik aja gitu, kayak kancil.
Oh berarti siang nggak pakai baju dong Ustadz. Yang nggak kayak gitu kan? Nggak kayak gitu. Maknanya nggak kayak gitu kan. Cuman itu candaan kita aja Bapak Ibu sekalian. Artinya ayat 10 ini mengatakan waja'alna laila libasa. Allah menjadikan malam sebagai pakaian karena malam itu adalah tempat kita mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan waktu untuk istirahat, mendapatkan waktu untuk apa? Mengistirahatkan tubuh kita, memberikan hak kepada tubuh kita dan sebagainya, atau untuk sejenak keluar dari rutinitas. Kalau kita udah kerja dari pagi sampai sore, malam ini waktunya kita bersantai gitu ya, mengendurkan urat-urat yang tegang dan sebagainya. Itulah makna daripada malam sebagai pakaian. Nyaman, malam itu nyaman gitu. Kita semua sepakat kalau istirahat enaknya malam hari emang. Kalau siang itu ya enak juga sih, cuman kalau tidur mulu siang ya kapan usahanya gitu ya, kapan kerjanya gitu kan. Itu sesuatu yang kaidah dalam ilmu tafsir, itu kaidahnya tuh dalam tafsir bil matsur, menafsirkan satu ayat. Kalau seandainya kita tidak dapat penjelasan dari satu ayat, maka kita bisa lihat ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Atau kalaupun nggak nemu lagi penjelasannya di Al-Quran, nggak nemu penjelasannya, kita cari di hadis. Apa nih penjelasan Rasul mengenai ayat ini nih apa gitu. Kalau kita seandainya nggak ketemu penjelasannya di dalam Quran. Kalau kita bingung apa nih maksudnya nih. Nah, itu pasti dijelaskan di hadis. Seperti itu. Nah, Alhamdulillah udah selesai ya. Sampai ayat 10 ya. Masya Allah, tabarakallah. Udah jam 7:05. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Dapat sesuatu ya dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini ya. Dapat ya? Dapat nggak Pak Imam Ghazali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dapat sesuatu Ustadz. nggak? Dapat, alhamdulillah banyak Ustadz. Banyak ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ibu Maimunah dapat sesuatu Ibu Maimunah dari penjelasan kita? Assalamualaikum Bu Maimunah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sesuatu Bu dari penjelasan kita? Dapat Ya, ilmu? alhamdulillah. Sedikit-sedikit ya? Alhamdulillah, mengertilah. Ada yang terima kasih ya sedikit-sedikit mengerti. Ada yang mungkin mau pengen ditanyakan kali Bu Maimunah? Ada yang mau tanyain? Terkait dengan Ya, An-Naba ayat sementara 6 ini sampai belum Oh iya, dimatiin ya. Alhamdulillah ya. ya Gak apa-apa. Ya memang apa-apa, Pak. penjelasan ini sebenarnya Rumahnya kelihatan. oh nggak apa-apa, Masya Allah. Baiti jannati Ibu. Baiti jannati. Rumahku Iya, surgaku. alhamdulillah Nah rumahku itu adalah surgaku. tempat paling nyaman yang tidak boleh satupun usik gitu. Rumah kita ya surga kita gitu. Jadi Iya. seperti apapun keadaannya itulah tempat ternyaman bagi Ibu. Masya Allah tabarakallah. Harapannya dibangunkan rumah di dunia dan juga dibangunkan rumah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan kalau kami di kampus itu, ini sedikit cerita sebelum penutup, kalau kami di kampus itu menjelaskan tentang kalimat basmalah Quran surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? 3 SKS nggak kelar Bapak Ibu sekalian. 1,5 jam nggak kelar. Cuman jelasin basmalah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kuliah 2 jam nggak kelar. Nggak kelar. Jadi memang untuk menjelaskan ayat 6 sampai 10 ini dalam waktu yang sangat singkat ini saya jelaskan seringkas mungkin, seaplikatif mungkin, sesederhana mungkin dengan harapan ada sedikit banyak yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Sebenarnya panjang penjelasannya. Guru saya itu menjelaskan basmalah itu 2 jam nggak cukup. Basmalah doang. Basmalah doang nggak cukup penjelasan basmalah. Ya harapannya apa yang kami sampaikan tidak mengurangi ataupun tidak menambah daripada hakikat daripada makna daripada An-Naba ayat 6 sampai 10 itu. Kalaupun ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang keliru itu sudah pasti datangnya dari Al-Fakir, dari diri saya pribadi. Mungkin cukup ya penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya barokah. Amin. Alhamdulillah Ustadz, banyak ilmunya. Sebanyak apa Ibu? Sebanyak apa Ibu Tina? Banyak banget ya? Banyak. Oh iya. Ustadz, oh Afwan ya, ini saya bacakan sedikit ya. Ustadz, di akhir nanti apa boleh berbagi pengalaman dan doa gimana ya supaya kita bisa haji dan umroh? Mohon maaf ya, saya baru baca nih. Bisa bolak-balik lagi tiap tahunnya.
senangnya jadi hamba yang bisa bolak-balik ke Mekah. Jadi Ibu Agustina, ini sedikit informasi, sebenarnya kami ini nggak bolak-balik tiap tahun. Kami ini bolak-balik tiap bulan. Lebih dahsyat lagi. Kalau orang bolak-balik 1 tahun sekali mungkin ya alhamdulillah luar biasa. Tapi kami ini bolak-baliknya sebulan sekali, Bu Agustina. Jadi kadang di rumah itu cuma beberapa hari. Iya, Bu Mia. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Ibu Mia kalau ada salah-salah kata. Jadi kami ini, saya, Ustadz Ihsan, Kak Gelis, juga Bunda Gelis, itu kami bolak-baliknya sebulan sekali, Bu Agustina. Bagaimana doanya? Bagaimana kiatnya? Yang pertama, kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, ayat hadis pertama di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab rujukan hadis nomor 1 di dunia, paling kuat derajatnya, itu ada redaksi hadis yang masyhur sebenarnya di kalangan kita, yaitu apa? Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Segala amal itu bergantung kepada niat. Jadi kalau ibu pengen umroh, haji dan sebagainya, bukan duitnya dulu yang dikumpulin, bukan materinya dulu yang dikumpulin, niatnya dulu yang dikumpulin. Besarkan dulu keinginannya untuk datang ke Baitullah, baru nanti amalnya ngikut gitu. Amalnya ngikut. Tapi niatnya dulu dibenerin. Artinya sungguh-sungguh gitu. Jangan hanya kayak sekedar ngelihat Ustadz Ferdi lagi ada di Mekah, pengen ke Mekah gitu ya. Ustadz Ihsan lagi ada di Mekah, pengen ke Mekah, setelah itu lupa lagi kan. Itu diperbaiki dulu. Niatnya dulu dikencengin, baru usahanya akan mengikut. Kita pun kalau usaha nggak akan cukup sebenarnya tanpa pertolongan Allah. Nah, baru setelah kita punya niat, kita beramal dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya banyak, Ibu. Jalannya banyak. Kayak saya kan, pergi umroh sebulan sekali, nggak keluar duit, malah dibayar lagi. Kurang nikmat apa tuh? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Saya pergi umroh sebulan sekali, dibayar lagi. Bukan saya yang keluar duit. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi seperti itu saya mendoakan untuk Bu Agustina, untuk semuanya yang hadir pada Zoom kali ini makbul insyaallah. Artinya saya berada di kota suci Mekah, berada di tanah suci, mendoakan semuanya yang hadir pada majelis kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala panggil ke Baitullah sesegera mungkin dengan orang-orang terkasih di waktu yang terbaik, dan bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umrah, dan juga bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bulan Ramadan di kota suci Mekah, insya Allah kalau nggak meleset pasti kena tepat sasaran. Asal apa? Asal yakin, asal niatnya benar, lillahi ta'ala. Kalau niatnya lillahi ta'ala nggak ada yang mustahil, saya rasa. Apapun itu ya, seperti itu ya Bu Agustina ya. Semoga segera dipanggil ke Baitullah, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, Bu Maimunah, Pak Imam Ghazali, semuanya yang hadir, semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya akhiri Zoom pada kesempatan kali ini, udah lewat 10 menit. Kita tutup ya majelis kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada host Bang Najwan, silakan. Baik, syukron Ustaz Ferdi. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini sangat berbobot, sangat daging sekali ya Ustaz Ferdi, Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Ferdi Daging bisa onta mungkin menjadi, ya, daging onta mungkin berbobot ya, daging Masya onta. Allah, iya daging unta ya. Semoga kita bisa makan daging unta nanti ya. Masya Allah sekali ya untuk tadabbur surah An-Naba pada kali ini. Ya, ayah bunda, abang kakak sekalian, sebelum tutup, izin ya. Eh, Sebagaimana tadi yang Ustadz Ferdi sampaikan bahwasanya untuk kita bisa bolak-balik kembali ke umroh, ke Mekah haji setiap bulan. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi kata Ustaz Ferdi, innama a'malu binniyat. Gitu. Itu gimana niat kita. Nah, terlepas dari niat, kita itu bisa dengan melakukan intan surullah yang surukum. Jika kita menolong agama Allah,
maka Allah akan menolong kita, Masya Allah. Nah, eh, ayah kakak bang bunda sekalian, kami di Masjid Al-Araf Mulia dan Bang Ferdi barusan kemarin ada berencana ya, Ustaz Ferdi ya, ingin memberikan sedikit rezeki, mana tahu dari ayah bunda abang kakak ada sedikit rezeki ingin membantu memberikan sedikit berbagi buka puasa ya Ustaz Ferdi di Masjid Nabawi, insya Allah ya Ustaz Ferdi. Nah, Ya, ya, ya. Nah, jadi Ustaz Ferdi insya Allah akan berbagi sedikit rezeki nanti mungkin dari ayah bunda bang kakak sekalian nasi box dan ingin sedikit menyalurkan rezekinya boleh melewati kami. Semoga dengan kita menolong orang yang sedang beribadah, mana tahu kita akan dipanggil secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Benar. Izinnya, Anda tahu barangkali ingin sedikit memberikan rezekinya untuk berbagi buka puasa di Masjid Nabawi ya Ustaz Ferdi. Jam berapa Ustaz Ferdi? Insya Allah hari ini kah akan diberikannya? Oh iya, insya Allah saat ini posisinya, ini izin ya, posisinya Ustadz Ihsan Septiadi sedang berada di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi kami bagi tugas nih Bapak Ibu sekalian. Saya ada di Mekah, Ustadz Ihsan ada di Madinah, ada di Madinah. Jadi Ustadz Ihsan kami mempunyai program yaitu berbagi nasi box Haramain namanya. Artinya kita memberikan hidangan berbuka puasa, ya, memberikan hidangan berbuka puasa berupa nasi box kepada jamaah yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Alhamdulillah untuk saat ini untuk di Masjidil Haram sendiri kurang lebih kami sudah menyalurkan sebanyak 1.000, kemungkinan ada 1.500 nasi box yang sudah kami salurkan. 1.500 nasi box yang sudah kami salurkan. Itu lumayan banget tuh jumlahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau menyelenggarakan kembali berbagi nasi box edisi Madinah, edisi Nabawi. Nah, jadi kita akan bagi-bagi nasi box, bagi-bagi hidangan berbuka puasa untuk jamaah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Kalau Mekahnya udah selesai, alhamdulillah. Ini kita berbagi di Masjid Nabawi. Ini saya sebenarnya pengen bagi videonya nih, nggak bisa bagi video saya ini ya. Bang Najwan bisa bagi video nggak? Bang Najwan bisa bagi video nggak? Boleh, boleh Ustaz Ferdi sebentar ya. Antum bagikan video kemarin yang barusan jadi tuh. Nah, itu kami bagi-bagi di Masjidil Haram tuh. Kalau antum berbagi di layar itu bisa tuh. Atau host mungkin, host masih ada nggak? Nah, gitu. Kenapa kita mau bagiin nasi box di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Ya karena sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah di bulan Ramadan itu keutamaannya melebihi sedekah di bulan-bulan lain. Jadi bayangin, kalau kita sedekah di bulan Ramadan, sedekah di hari Jumat misalnya, sedekah di malam ganjil misalnya, sedekah ke fakir miskin misalnya, atau sedekah ke fisabilillah, itu kira-kira panen pahala nggak kita itu? Panen pahala atau panen panen uang? Panen pahala pasti. Pahala itu melebihi segala sesuatu yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita. Ini saya nggak bisa bagi video, saya bagi ininya aja nih, bagi fotonya aja nih. Nih. Bisa nggak saya bagiin? Eh, Ustaz Nah, Ferdi adakah videonya? Ada videonya? itu nasi box. Eh, Aneh nggak bisa bagiin video. Antum bisa ya? Ya itu. Oke, di play aja. Suaranya nggak ada Bang Najwan. Iya kah Ustaz Ferdi? Nggak ada di saya nggak ada. Cuman ya. Ya udah di play aja dari awal nggak apa-apa. Diliatin aja videonya dulu. Nggak apa-apa.
Di play dari awal. Sudah? Sudah, Ustaz Ferdi. Sudah selesai videonya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin kalau ya mungkin kalau nggak kedengaran suaranya atau apa, harapannya udah dilihat videonya. Jadi itulah sebagai apa ya? Kontribusi kita kepada jamaah yang ada di sekitar Masjidil Haram, kurang lebih udah 1.500 orang kali ini hari Jumat berkah di Masjidil Haram buka puasa. Nah, pada bulan Bapak Ramadan Ibu sekalian, sudah masuk Subhanahu wa taala itu di kembali berbagi komentar kolom obrolan itu sudah saya input rekening dari BSI Masjid Al-Aruf Mulia. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang memang sudah tahu tentang rekening dari Masjid Al-Aruf Mulia, pengen nih ngasih hidangan berbuka puasa untuk saudara kita yang ada di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Masjid Nabawi. Nah, itu boleh ikut berkontribusi. Hanya dengan Rp100.000, Bapak Ibu sekalian sudah bisa memberikan satu nasi box kepada jamaah yang ada di Masjidil Haram. Rp100.000 sudah dapat nasi box yang akan dimakan oleh jamaah yang ada di sekitar Masjidil Haram. Seperti itu. Jadi jangan ragu, insya Allah kita akan salurkan kepada jamaah sekalian dan pahalanya akan mengalir untuk Bapak Ibu sekalian fi dunya wal akhirah. Mungkin seperti itu Bang Najwan. Baik, Ustaz Ferdi. Syukron ya atas materi yang disampaikan dan juga penjelasan barusan. Dan Ya, semoga apa yang nanti disalurkan oleh ayah bunda abang kakak menjadi wasilah untuk kita segera dipanggil ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ustaz Ferdi. Baik, yang ini bisa konfirmasi nanti mungkin di kolom chat dan juga ini, dan mungkin kita akhiri saja ya Ustaz Ferdi untuk pertemuan kali ini. Semoga ya. apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ferdi menjadi ilmu baru, menjadi gebrakan baru, menjadi semangat baru untuk kita terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur mangqala wala tanzur mangqala, wabillahi taufiq wal hidayah wabil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di Baitullah. Insya Allah. Ya. Sampai jumpa di Baitullah Ibu sekalian. Kita ketemu di Masjidil Haram ya. Insya Allah. Siap Ustaz. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Terima kasih Bu.